Perkenalkan, nama saya Zaksi Pratama, saya dari kelas A25. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi graf dan sekaligus membacanya. Graf adalah kumpulan nokta simpul dalam bidang dua dimensi yang dihubungkan dengan sekumpulan baris atau sisi. Graf dapat digunakan untuk merepresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antar objek-objek tersebut. Representasi visual dari graf adalah dengan menyatakan objek sebagai nokta, bulatan, atau titik, vertex. Sedangkan hubungan antar objek dinyatakan dengan garis H. G sama dengan buka kurung V, I, tutup kurung, di mana G sama dengan graf, V sama dengan simpul atau vertex atau node ataupun titik, E sama dengan busur atau edge atau arc. Graf merupakan suatu cabang ilmu yang memiliki banyak terapan, banyak sekali struktur yang bisa direpresentasikan dengan graf, dan banyak masalah yang bisa diselesaikan dengan bantuan graf. Seringkali, graf digunakan untuk merepresentasikan suatu jaringan. Misalkan jalan raya dimodelkan graf dengan kota sebagai simpul, vertex atau node, dan jalan yang menghubungkan setiap kota sebagai sisi, edge, dan bobotnya, weight, adalah panjang dari jalan tersebut. Ada beberapa cara untuk menyimpan graf di dalam sistem komputer. Struktur data bergantung pada struktur graf dan algoritma yang digunakan untuk memanipulasi graf. Secara teori, salah satu dari keduanya dapat dibedakan antara struktur, list, dan matriks. Tetapi dalam penggunaannya, struktur terbaik yang sering digunakan adalah kombinasi keduanya. 1. Graf tak berarah. Undirected graph atau non-directed graph, urutan simpul dalam sebuah busur tidak dipentingkan. Misal busur E1 dapat disebut busur AB atau BA. 2. Graf berarah atau directed graph. Urutan simpul mempunyai arti, misal busur AB adalah E1 sedangkan busur BA adalah E8. 3. Graf berbobot, weighted graph. Jika setiap busur mempunyai nilai yang menyatakan hubungan antara dua buah simpul, maka busur tersebut dinyatakan memiliki bobot. Bobot sebuah busur dapat menyatakan panjang sebuah jalan dari dua buah titik, jumlah rata-rata kendaraan per hari yang melalui sebuah jalan, dan lain-lain. Di sini kita bisa melihat sebuah gambar graf yang berbobot. Pada gambar ini terlihat sebuah graf berbobot dengan simpul bernama A, B, C, D, E. Dan setiap sisi yang menghubungkan simpul-simpul tersebut memiliki nilai bobot. Sisi A ke B berbobot 5, sisi B ke C berbobot 3, sisi B ke D berbobot 12, sisi A ke D berbobot 10, sisi D ke E berbobot 8, sisi C ke E berbobot 6, dan sisi B ke E berbobot 7. Ini menunjukkan bahwa setiap jalur memiliki biaya atau jarak yang berbeda-beda. A. Tree. Tree adalah dalam pemrograman merupakan struktur data yang tidak linear atau non-linear yang digunakan terutama untuk mempresentasikan hubungan data yang bersifat hierarkis antara elemen-elemennya. Kumpulan elemen yang salah satu elemennya disebut dengan root, akar, dan sisa elemen yang lain disebut sebagai simpul atau node atau vertex yang terpecah menjadi sejumlah himpunan yang tidak saling berhubungan satu sama lain yang disebut subtree atau cabang. Kita bisa lihat subtree atau cabangnya, yang dimana dia dimulai dengan root 6, kemudian 4, 5, 1, habis di sisi bagian kirinya 3, 2, 1. Oke, kita lanjut. Adapun perbedaan graf dengan tree sebagai berikut. A. Pada tree tidak terdapat cycle. Dan B. Pada graf tidak terdapat atau tidak memiliki root. Istilah-istilah dalam graf. Kemudian terdapat istilah-istilah yang berkaitan dengan graf, yaitu A. Vertex. Vertex adalah himpunan node atau titik pada sebuah graf. B. Edge adalah himpunan baris yang menghubungkan tiap node atau vertex. C. Adjacent adalah dua buah titik dikatakan berdekatan, adjacent, jika
Dua buah titik tersebut terhubung dengan sebuah sisi, adalah sisi E3, atau sama dengan V2, V3. Insiden dengan titik V2 dan titik V3, tetapi sisi E3 sama dengan V2, V3 tidak insiden, tidak adjacent dengan titik V1 dan titik V4. Titik V1 adjacent dengan titik V2 dan titik V3, tetapi titik V1 tidak adjacent dengan titik V4. Dengan contoh uh, gambar adjacent ini. Gambar ini memperlihatkan 4 buah simpul, yaitu V1 di atas dan V2 di kiri, V3 di kanan dan V4 di bawah. Sisi-sisinya diberikan nama E1 antara V1 dan V2, E2 antara V1 dan V3, E3 antara V3 dan V2 dan V3, E4 antara V2 dan V4, serta E5 antara V3 dan V4. Dari gambar ini terlihat bahwa V1 terhubung langsung dengan V2 dan 3, namun V1 tidak terhubung langsung dengan V4. Lanjut kita masuk ke D, yaitu wake. Adalah sebuah graf G sama dengan buka kurung V, I, tutup kurung, disebut sebagai sebuah graf berbobot, wake graph, apabila terdapat sebuah function bobot bernilai real, W pada himpunan E. W pada himpunan W sama dengan I himpunan R. Nilai W E disebut bobot untuk sisi E dan E. Graf berbobot tersebut dinyatakan pula sebagai G sama dengan VIW. Graf berbobot G sama dengan VIW dapat menyatakan suatu sistem perhubungan udara di mana V sama dengan himpunan kota-kota, himpunan penerbangan langsung dari suatu kota ke kota lain, W fungsi bernilai real pada E yang menyatakan jarak atau ongkos atau waktu. Suatu sistem jaringan komputer di mana V himpunan komputer, E sama dengan himpunan jalur komunikasi langsung antar dua komputer, W fungsi bernilai real pada E yang menyatakan jarak atau ongkos atau waktu. I path adalah walk dengan setiap vertex berbeda. Contoh, P sama dengan D5B4C2A, sebuah walkway didefinisikan sebagai urutan tidak nol vertex dan H diawali origin, vertex dan diakhiri terminus vertex. Dan setiap dua S berurutan adalah series. Contoh, W sama dengan A1B3, C4B1A2. Cycle adalah siklus atau cycle atau sirkuit, lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama. C. Representasi paragraf dalam bentuk matriks. 1. Adjacency matrix graf tak berarah. Dalam gambar 1A, menunjukkan graf tak berarah dengan 5 simpul yaitu A, B, C, D, dan E yang saling terhubung tanpa arah tertentu. Gambar 1B adalah matriks adjacency berukuran 5x5 dari graf tersebut. Nilai 1 berarti ada hubungan langsung antar dua simpul, nilai 0 berarti tidak ada karena graf tidak berarah. Matriks ini bersifat simetris, contohnya simpul D memiliki 3 angka 1 pada barisnya, berarti degree simpul D adalah 3. Nilai matriks yang digambarkan pada gambar 1B merupakan representasi dalam bentuk adjacency matriks dari graf yang digambarkan pada gambar 1A. Beberapa hal yang dapat dilihat atau dapat diterangkan pada adjacency matriks tersebut adalah sebagai berikut. 1. Matriks yang terbentuk adalah matriks bujur sangkar N kali N, di mana N sama dengan jumlah simpul yang ada dalam graf tersebut. Matriks ini menyatakan hubungan antara simpul satu dengan simpul lainnya. Matriks yang terbentuk adalah matriks simetris dengan sumbu simetris adalah diagonal dari titik kiri atas ke titik kanan bawah. Data yang terdapat baik dalam baris maupun kolom dapat menyatakan degree sebuah simpul. Contoh, baik pada baris D maupun kolom D, jumlah angka satunya adalah 3 buah, di mana jumlah ini menyatakan degree simpul D. 2. Adjacency matriks graf berarah. Gambar A
Gambar 2A menunjukkan graf berarah dengan 5 simpul A, B, C, D, E. Sisi-sisinya memiliki arah yang ditunjukkan dengan anak panah. Gambar 2B adalah matriks adjacensinya. Berbeda dari graf tak berarah, matriks ini tidak harus simetris. Baris menyatakan busur yang keluar dari simpul atau out degree, sedangkan kolom menyatakan busur yang masuk ke simpul atau in degree. Contohnya baris B memiliki 3 angka 1, berarti out degree simpul B adalah 3. Kolom B memiliki 2 angka 1, berarti in degree simpul B adalah 2. Matriks yang digambarkan pada 2B merupakan representasi dalam bentuk adjacency matriks dari graf yang digambarkan pada gambar 2A. Beberapa hal yang dapat dilihat atau dapat diterangkan pada adjacency matriks tersebut adalah sebagai berikut. 1. Matriks yang terbentuk dalam matriks bujur sangkar n kali n, di mana n sama dengan jumlah simpul yang ada dalam graf tersebut. Matriks ini menyatakan hubungan antar simpul suatu dengan simpul lainnya. Matriks yang terbentuk mungkin simetris, mungkin juga tidak simetris. Menjadi simetris bila hubungan antara dua buah simpul V1 dan V2 terdapat busur dari V1 ke V2 dan juga sebaliknya. 3. Hal pokok yang dinyatakan oleh matriks ini adalah busur yang keluar dari suatu simpul. Dengan demikian, data yang terdapat dalam suatu baris dapat menyatakan degree simpul yang bersangkutan. Contoh, jumlah elemen yang nilainya 1 sampai dengan 1 pada baris B ada 3 elemen. Ini menyatakan jumlah out degree simpul B adalah 3 buah. 4. Data yang terdapat dalam suatu kolom dapat menyatakan in degree simpul bersangkutan. Contoh, jumlah elemen yang nilainya 1 pada kolom B ada 2 elemen. Ini menyatakan in degree simpul B adalah 2 buah. 3. Adjacency matriks graf berbobot tak berarah. Gambar 3A menunjukkan graf berbobot tak berarah dengan 5 simpul A, B, C, D, E. Setiap sisi memiliki nilai bobot masing-masing. Gambar 3B adalah matriks adjacency berbobotnya. Nilai dalam sel bukan lagi 0 atau 1, melainkan nilai bobot isi tersebut. Untuk dua simpul yang tidak terhubung langsung seperti A dan C, sel matriksnya diisi nilai 999 sebagai representasi dari nilai tak terhingga. Nilai yang ada dalam setiap elemen metrik menyatakan bobot busur yang menghubungkan dua buah simpul yang bersangkutan untuk dua buah simpul yang tidak berhubungan langsung oleh sebuah busur. Maka dianggap dihubungkan oleh sebuah busur yang nilainya bobotnya tidak terhingga. Dalam pemrograman, karena keperluan algoritma, maka dari total bobot seluruh busur yang ada atau yang mungkin ada, contoh pada gambar 3A, simpul A dan C tidak berhubungan langsung oleh sebuah busur, maka untuk elemen matriks yang bersangkutan diisi dengan nilai 999. Karena nilai 999 dalam kasus ini cukup mewakili nilai tidak terhingga, seperti yang saya jelaskan tadi. Demikian penjelasan mengenai materi graf dari saya. Saya akhiri. Terima kasih.